Jadi ya, yuk support Emi, dukung Emi mendapatkan anak-anaknya kembali. Kuhet suaminya sama si pelakor itu. Hola netizen yang tercinta, permasalahan wanita asal Korea Selatan Emi telah menyita perhatian netizen yang berbakti Indonesia, tidak terkecuali para selebritas. Netizen yang budiman yang tidak diragukan lagi solidaritasnya berbondong-bondong mengecam tindakan suami Emi, Aden Wong, yang memisahkan 4 anaknya dari ibunya serta perilaku Tisa Erni yang diduga sebagai selingkuhan. Sejumlah selebritas memberi dukungan melalui komentar di unggahan Instagram Emi @EmiInBattle. Beberapa di antara mereka juga menawarkan bantuan hingga mendesak pihak berwajib untuk bertindak tegas. YouTuber Korea Selatan yang pernah tinggal di Indonesia, Jang Hansol, mencoba menghubungi Emi melalui DM. Aktris Dahlia Poland mengungkapkan keheranan melihat aparat kepolisian Indonesia yang mengawal Aden Wong, Tisa Erni, dan anak-anaknya pulang dari rumah sakit saat Emi mencoba bertemu anak-anaknya. Selebgram sekaligus YouTuber Sunny Dahye juga berusaha menghubungi Emi secara pribadi agar bisa memberikan bantuan. Sementara presenter Melanie Putria menautkan akun perusahaan tempat Aden Wong bekerja. Denny Sumargo juga mengunggah potongan video podcast ia bersama Emi di media sosialnya. Misa Mawar alias Mawar Afi yang korban perselingkuhan suaminya turut bereaksi. Begitupun dengan aktris dan politisi Wanda Hamidah yang mengkritik tindakan suami Emi. Hingga saat ini Emi telah melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya Jakarta pada 6 Maret 2024 atas tindakan pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Ia juga sudah mencoba melapor secara online ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, namun belum ada respon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Emi ini layak banget kalian jadikan perhatian sebagai contoh perilaku suami narsistik, guys. Ya, suaminya selingkuh, pesta dengan selingkuhannya ketika si Emi sedang melahirkan. Sangat tidak manusiawi, sangat tidak punya empati. Nah, ketiadaan empati ini bisa kamu rasakan ya kalau kamu adalah korban narsistik. Kalau toksiknya itu nggak masuk akal, ya. Dan aku udah sering banget share di TikTok ataupun Instagram, dan para korban juga udah banyak yang speak up. Aku kasih contoh juga bahwa narsistik itu paling nggak suka merawat orang sakit, paling nggak suka mendampingi pasangannya hamil besar atau melahirkan atau ngurus anak kecil yang masih bayi banget gitu ya. Kemudian narsistik itu juga nggak suka pokoknya kalau misalnya harus berdekatan dengan orang sakit. Kalaupun mereka ada di situ, fisiknya ada, itu mereka nggak akan ngebantu banyak, malah bisa jadi mereka bikin kamu makin tegang, makin merasa bersalah, makin bingung gitu kan, makin dimarahin sama si narsistik. Jadi nggak akan mempermudah situasi. Dan aku tahu beberapa orang ada yang masih membela lah perilaku narsistik. Kalau suaminya atau istrinya narsistik, bawa dong ke profesional. Coba deh untuk kasus Ami kayak gitu misalnya nih yang jelas-jelas depan mata. Gimana caranya menyuruh, menyarankan atau bahkan membawa seorang narsistik ke profesional untuk diajak ngomong baik-baik, normal aja nggak bisa. Perilakunya sangat toksik seperti itu. Kasihlah tips gimana membawa seorang narsistik ke profesional. Jangan cuma ngomong doang nyuruh narsistik ke profesional. Kasih tips konkret ke korban-korban ini. Kalau memang kalian merasa bahwa korban itu nggak boleh diedukasi, korban itu nggak perlu tahu apa itu narsistik, suruh bawa ke sini ke profesional misalnya gitu ya, saklek gitu kan. Nggak boleh korban-korban ini cerita bagaimana kondisi narsistik pasangannya, itu kan nggak masuk akal. Karena membawa narsistik ke profesional itu sesuatu yang nyaris tidak mungkin. Mereka itu merasa dirinya sempurna, mereka merasa entitled atas perbuatan toksik mereka. Jadi teman-teman, kalau sampai ada yang menghakimi kalian bahwa nyuruh si narsistiknya harus dibawa ke profesional ya, itu artinya dia nggak bener-bener paham apa itu narsistik. Dia nggak bener-bener paham kalau narsistik itu toksiknya itu separah itu dan sangat merendahkan, menghancurkan mental para korbannya ya. Jadi jangan takut untuk belajar narsistik, jangan pernah takut. Susah sekali dapat keadilan, apalagi untuk orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah rasain saat kita gak bisa menolong orang yang kita sayang. Kesian ibunya ini Tuhan, walaupun suaminya beliau punya pengaruh, tapi saya percaya kekuatanmu Tuhan. Tolong Tuhan, kasihan sekali. Mana posisinya aku dulu pernah ngalamin kayak gini, sakitnya luar biasa. Saat orang kita sayang, gak bisa kita ngapa-ngapain.
Viti aku yang paling banyak hate komennya adalah ketika aku ngomong cowok itu nggak ada rasa harus balas budi, cowok itu nggak ada rasa oh lu udah melahirkan gue anak banyak terus gue harus hidup semati sama lu, oh lu udah nemenin gue dari nol sekarang gue jadi orang yang sukses banget jadi gue harus nemenin sama lu. Aku di sini bukannya anti cowok, aku di sini bukannya meminta kamu untuk membenci pacar kamu, tapi mumpung cowok kamu gajinya belum 200 juta, mumpung cowok kamu belum bisa milih semua cewek yang dia mau, mumpung cowok kamu nih sekarang lagi bucin-bucinnya sama kamu, manfaatin aja uangnya. Aku sama sekali nggak ada pikiran untuk takut karma, karena sekarang kan pacar aku seneng jalan sama aku, dia bahagia, jadi ya itu timbal baliknya, dia seneng jalan sama aku ke restoran, aku juga seneng dia membiayai aku. Memberi dukungan moral dan juga supaya banyak orang yang membantu dia sehingga anak-anaknya bisa kembali ke dia. Di podcast baik dari Denny Sumargo, Dr. Richard Lee, sama terakhir adalah Chris ya bener ya, itu sungguh sangat memilukan, sungguh sangat betapa kurang ajarnya si pelakornya, sudah ngerebut suaminya, direbut juga anaknya. Nah, kembali lagi saya mau menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada pada Amy ya. Sebenarnya sih kalau mendengar ceritanya Amy, ya sebenarnya mereka tuh adalah keluarga yang bahagia ya. Suami secara karir bagus karena regional director suatu perusahaan besar ya, dan Amy sendiri juga punya bisnis, anaknya 4 ya mungkin kita bicara 3 dan 4 terakhir yang baby ya, dan nggak ada masalah apa-apa. Sampai mungkin ya dia ditempatkan di Indonesia karena kalau nggak salah perusahaannya itu mau ada invest di Indonesia. Nah, si siapa pelakornya itu, mistresnya itu ET ya, si ET ini menjadi asisten pribadi. Nah, perekrutan si ET ini menjadi asisten pribadi prosesnya gimana nggak tahu, apakah dari awal memang sudah modus ataukah melalui perekrutan normal seperti biasa, karena ya latar belakangnya si ET ini menurut saya sih kurang oke ya, based on media ya teman-teman ya, karena dari media katanya dia pernah tersangkut ya prostitusi online, kemudian dia juga katanya di media juga orang ketiga perceraiannya Natalie sama Sule katanya ya, balik lagi teman, dan dia juga adalah seorang penyanyi dangdut, juga katanya pernah main di FTV juga ya, nggak tahu juga. Tapi kalau benar pernah tersangkut prostitusi online berarti doi sudah pakar memikat laki-laki ya. Nah, kalau bicara tentang masalah keluarganya Amy, sebenarnya Amy, kalau saya melihat profil dari foto suaminya, saya melihat bahwa suaminya itu adalah seorang family man. Kenapa saya bilang baik? Juga dari melihat secara profil di foto, juga dari ceritanya si Amy. Karena si Amy cerita setiap kelahiran anaknya, si suaminya ini selalu nungguin, nangis bareng, bahagia bareng, menyambut si baby anak-anaknya itu. Jadi ya pada dasarnya laki-laki ini bukan laki-laki jahat, dia laki-laki family man ya. Nah, kenapa sampai terjadi si ET ini masuk ya melalui menjadi PA? Apakah itu perekrutan? Karena kalau nggak salah dia juga kuliah bisnis dan ekonomi ya. Nah, apakah itu juga dia ngelamar seperti biasa, atau ya si Mister suaminya Awe ini ya, suaminya Amy ini sudah menjadi target dia gitu loh, untuk ya itu tadi ya, yang dia mau ambil ya, karena si ini kan ya kita tahulah perkumpulan ekspatriat mereka di klub malam, siapa yang nongkrong kita sudah tahu semua lah target. Oh, kalau kaya udah langsung dikejar pel habis seperti itu ya. Nah, kembali lagi waktu diperkenalkan ke Amy pun sebagai PA, bahkan waktu jadi PA pun Amy juga ya namanya PA kan disuruh-suruh, suaminya marah di situ, sebenarnya Amy sudah kerasa ya, kenapa gitu loh. Nah, sampai finally ya ini insting seorang istri yang sudah 16 tahun menikah dengan laki-laki itu ya, jadi dia ngerasa ada sesuatu dengan suaminya ya. Jadi kebetulan mereka sharing password di laptop sama HP, jadi HP-nya suami dia mulai lihat seorang PA, nggak mungkin chat-chatnya istilahnya sayang-sayangan, pokoknya nggak wajar lah. Nah, dan sampai di situ si M ini perempuan luar biasa ya, dia tuh nggak limbi ya, nggak gitu, nggak, dia langsung konfront suaminya. Ini saya nemuin ini ya, biarpun satu suami kamu mau privasi ya kalau privasi ngapain lu sharing password ya. Ini jadi mengada-ada lah istilahnya seperti itu, mengalihkan isu. Nah, suaminya nggak ngaku waktu dikasih tahu, denial gitu loh. Enggak itu
itu perasaan kamu aja, kata si misternya ini, si suaminya ini. Ya mungkin setelah kejadian itu mungkin suaminya sadar diri ya, mungkin mau menjauh dari si pelakor ini. Tapi karena pelakor ini sudah expert ya, dia nggak mau dong targetnya itu lepas. Kasihlah rayuan-rayuan yang bikin laki-laki yang seorang family man itu ngerasa diperluin, dibutuhin. Come on, 16 tahun menikah, kita para yang sudah menikah pasti sudah tahu lah rasanya kalau sudah 16 tahun menikah. Ya, apalagi laki-laki ini dalam posisi ini, dan perempuan ini pintar seperti itu. Jadi ya seperti itulah akhirnya mencoba mengini. Tapi nah ini diketahui sama si Emi, karena di video itu si perempuan itu bikin video nangis-nangis, mengiba-iba, minta balikan, kangen, falling in love banget, kayak itu racunnya dikeluarin itu sama si pelakor ini yang memang sudah expert. Nah laki-laki ini ya mungkin ngerasa aduh gitu ya, berbunga-bunga lah ya, kemudian dijemputlah bunga itu, racun itu. Nah itulah, dimana-mana kalau makan racun ya pasti efeknya pasti nggak bagus ya. Nah sampai akhirnya ya sudah, akhirnya suaminya mengakui, dan di sini Emi juga nggak ada masalah. Ya sudah, kalau memang misalnya lu mau memang lebih mencintai si pelapornya ini, ya ceraikan saya. Nah sampai until si Emi diusir dari rumah keluarga, apartemen atau rumah keluarga atau apartemen keluarga ya. Jadi di situ kan hidup anaknya, Emi, suaminya, dan mertua. Nah karena Emi diusir, lalu si pelakor itu masuk tidur di tempat tidurnya sih. Kebayang ya teman-teman ya, itu memang orang sudah memang sudah target sih menurut saya. Karena kalau orang masih seorang perempuan ya mungkinlah karena falling in love ya nggak gitu-gitu amat, pasti punya naluri. Kecuali kalau suaminya ini adalah target memang untuk dia itu tadi jadi sugar daddy-nya dia gitu loh. Karena kalau perempuan biasa mungkin kan ya namanya mungkin PA-an ketemu ngelayanin, lama-lama falling in love, bisa jadi we think there's no Lorenzo Gokulina gitu kan, bisa jadi gitu loh. Tapi kalau misalnya itu happen, pasti dia masih punya naluri, masih punya hati. Nggak mungkin dia akan tidur di tempat tidur si istrinya, si laki-laki itu menempati rumah si laki-laki itu bersama mertuanya, bersama anak-anaknya. Itu udah, kalau menurut saya itu udah target. Si perempuan ini sudah muka tembok, jadi makanya dia lakukan itu semua. Nah begitu Emi diusir, ya sebenarnya Emi ini masih baik loh teman. Anaknya boleh dilihat ke suaminya, nanti babynya pun juga dikasih lihat biar dia pun ngelahirin sendiri. Nah ngelahirin sendiri juga prosesnya gara-gara mertuanya itu percaya mistis teman. Nah, dia dekat dengan master feng shui, katanya suaminya nggak boleh nungguin. Nah kalau menurut saya ini modus, pasti bisikannya si pelakor ini juga. Jadi modus ini, jadi nggak boleh ditungguin, nanti ada kesalahan dan lain sebagainya. Jadi makanya nggak ditungguin. Tapi yang bikin Emi 4 adalah ketika dia melahirkan sendiri, suaminya berpesta, barbekyuan dengan si pelakor dan teman-teman dan juga keluarganya. Ini sangat-sangat baik. Jadi ya Emi ini sudah luar biasa baik sama suaminya. Nah pertanyaannya, kenapa suaminya tidak mau menceraikan Emi? Ya karena, ya ini saya nggak tahu apakah karena suaminya orang Singapura, Eminya orang Korea Selatan, nggak tahu mereka menikahnya di mana. Tapi menurut saya kasus hukum saya rasa mirip-mirip ya. Karena Emi kan sudah punya bukti itu perselingkuhannya si suaminya. Udah pasti kan nanti kalau di pengadilan perceraian, pasti anak-anak akan perwaliannya si Emi. Nah mungkin ini ya suaminya itu nggak mau. Karena saya percaya suaminya ini family man, nggak mungkin family man. Kalau dia cuma ngejar perempuan, I don't care buat anak, dia punya harta, ya udahlah, transfer aja, selesai. Jadi memang ini sebenarnya laki-laki family man, laki baik, tapi memang sengaja dijebak ini sama si pelakor ini ya. Karena saya nggak ada seorang perempuan kalau hanya falling in love sampai sedingin itu, sampai ngambil anak bahkan yang baby. Jadi ya yuk support Emi, dukung Emi mendapatkan anak-anaknya kembali. Go ahead suaminya sama si pelakor itu. Choose, do your magic netizen.